Halo kawan TNG, kembali bertemu dengan saya Eko Utomo, owner dari TNG Farm Klaten. Nah, pada video kali ini judulnya adalah Jangan Salah Membuat Kandang. Bagi Anda, peternak pemula atau yang mau mengembangkan peternakan Anda, ini pasti adalah judul yang menarik. Tonton sampai habis ya. Membuat kandang. Nah, membuat kandang ini merupakan proses kedua yang paling penting di dalam kita beternak. Proses yang pertama adalah menyiapkan bank pakan, baru kemudian membuat kandang, dan yang ketiga, membeli ternak sebenarnya malah nomor 3, bukan yang pertama ya. Nah, yang menjadi salah satu hal yang saya amati seringkali menjadi kesalahan adalah para peternak pemula atau mereka yang mau menambah kandangnya itu menempatkan pembangunan kandang itu sebagai tujuan utama. Menurut saya ya, itu merupakan kesalahan yang fatal. Ingat, tujuan pertama kita adalah, atau tujuan yang paling utama adalah membuat kandang untuk kepentingan bisnis. Jadi yang paling penting adalah kepentingan bisnis. Dalam hal ini adalah beternak kambing dan domba. Nah, oleh karena itu kita akan mulai dari tujuan dulu. Tujuan kita membuat kandang itu adalah apa? Bagi saya membuat definisi seperti ini. Tujuan membuat kandang adalah agar ABK nyaman di dalam bekerja. Kemudian kita menciptakan kenyamanan bagi ternak dalam berproduksi. Dan yang ketiga nih, adalah kita membuat nyaman pelanggan dalam proses mereka membeli hasil ternak kita atau hasil sampingan kita. Sehingga sebenarnya rumus dari membangun kandang agar nggak salah adalah nyaman ATP. Siapa yang nyaman? A-nya adalah ABK, T-nya adalah ternak, dan P-nya adalah pelanggan. Yang harus teman-teman perhatikan dalam kita menciptakan nyaman ATP, itu ada yang namanya trade-off, tukar-menukar. Jadi semakin nyaman itu kecenderungan atau biasanya harus ditukar dengan biaya yang tinggi. Sementara kita juga tahu nih, kalau biaya kandang terlalu tinggi, artinya modalnya menjadi lebih banyak. Nah, itulah yang saya namakan sebagai trade-off. Jadi kita harus menemukan titik tengah atau titik optimal di mana kenyamanan ATP bisa didapatkan tetapi masih di dalam koridor, di dalam budget atau biaya yang masih bisa kita setujui atau masih bisa kita terima. Nah, sekarang kita bahas dari nyaman ATP yang pertama, yaitu menciptakan ABK agar nyaman di dalam bekerja. Sekarang kita lihat ya, komponen-komponennya apa saja. Jadi pada saat kita membangun kandang, kita harus memperhatikan yang pertama adalah aliran proses kerja. Jadi jangan sampai kandang yang kita bangun itu bukannya memudahkan membuat nyaman ABK bekerja, tetapi membuat mereka menjadi sulit. Contohnya misalnya, ternyata terlalu sempit, ternyata membuat tabrak tubruk, dan hal lain yang akan membuat ABK menjadi tidak nyaman di dalam melakukan proses kerja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ABK nyaman dalam bekerja karena terlindung dari panas dan hujan. Nah, seringkali terjadi kita membuat kandang di mana antara satu kandang
dengan kandang yang lain misalnya berjauhan. Sehingga pada saat memberikan pakan, si ABK terpapar oleh panas dan yang paling berat adalah hujan. Akan mempengaruhi di dalam proses kerja dan di dalam memberikan pakan. Kemudian yang ketiga adalah kandang yang kita buat itu memberikan keleluasaan dalam bekerja, baik misalnya pada saat memberikan pakan. Misalnya palungan tidak terlalu tinggi atau juga tidak terlalu rendah. Kemudian memudahkan pada saat mengawinkan, pada saat mengobati, memandikan ternak, menimbang cempe dan ternaknya itu sendiri, memasukkan dan mengeluarkan. Nah, itu hal-hal yang harus kita perhatikan. Kemudian yang keempat adalah kita harus bangun dengan prinsip otomatisasi. Artinya apa? Memudahkan si ABK dan mengurangi biaya tenaga kerja. Misalnya, bisa nggak kita lakukan otomatisasi di dalam pemberian air minum, di dalam proses pemerahan. Bahkan kalau di luar negeri, kalau Anda perhatikan bahkan otomatisasi di dalam pemberian pakan dengan menggunakan mesin. Nah, hal-hal itu adalah hal yang terkait dengan ABK nyaman dalam bekerja pada saat mendesain kandang. Sekarang nyaman yang kedua, yaitu nyaman buat ternak. Nah, apa yang harus kita lakukan di dalam membangun kandang agar ternaknya nyaman? Ada cukup banyak di sini hal-hal yang harus diperhatikan. Ingat bahwa tingkat kenyamanan seringkali kemudian harus trade off dengan biaya ya. Jadi kita harus memilih titik yang optimal. Kita mulai dari poin yang pertama. Jadi bahan baku Anda bisa pakai kayu, bisa pakai bambu, bisa pakai beton, bisa pakai besi dan lain sebagainya, bebas-bebas saja. Yang harus Anda perhatikan adalah apakah bahan baku ini akan membuat ternaknya nyaman, tetapi di sisi lain biaya yang dikeluarkan masih bisa masuk dalam perhitungan. Kemudian poin berikutnya, luas kandang. Seperti yang kita ketahui bahwa jika Anda membangun kandang kambing itu butuh space, butuh ruang yang lebih luas dari domba. Secara umum ya, minimal untuk indukan kambing itu butuh space 1,5 meter persegi. Sedangkan domba cukup dengan 1 meter persegi. Kalau Anda bisa buat lebih luas ya tentu saja lebih baik, tetapi biaya pasti akan lebih tinggi. Kenapa kambing lebih luas? Karena dari sononya secara alami kambing merupakan binatang yang soliter, yang suka sendirian sebenarnya. Tidak suka dikumpulkan, dikelompokkan seperti domba. Poin berikutnya, tinggi atap paling tidak 2 meter. Tujuannya apa? Agar terjadi proses sirkulasi udara yang baik sehingga ternaknya jadi nyaman. Karena kalau atapnya menjadi rendah misalnya, buat ABK juga nggak nyaman karena tabrak tubuh, bisa kejedok gitu misalnya. Sirkulasi udara bisa kurang bagus. Kemudian tinggi kandang dari lantai atau dari tanah. Sebenarnya semakin tinggi semakin bagus, tentu aja biaya juga naik. Nah, minimal itu 1 meter. Tujuan minimal 1 meter adalah agar amonia yang terbentuk dari air seni ternak itu bisa segera dan cepat untuk dibaurkan oleh udara bebas. Karena kalau rendah maka dia akan terkumpul, kemudian naik di dalam kandang dan akan mempengaruhi kesehatan dari ternak. Poin berikutnya adalah tinggi palungan. Nah, tinggi palungan itu yang nyaman-nyaman saja buat ternaknya. Domba karena dia grazing, jadi dia cenderung mengambilnya ke bawah, makannya di bawah, sehingga palungannya bisa rendah. Apakah itu 25 cm atau 30 cm ya terserah Anda, yang penting dombanya nyaman. Kemudian untuk kambing, karena dia kecenderungan adalah makan ramban yang di atas, maka
palungan itu harus cenderung lebih tinggi, bisa 40 cm atau 45 cm. Kalau Anda beternak kedua-duanya, tentu saja pilihannya menjadi adalah palungan domba yang lebih rendah, karena kalau dibuat tinggi pada saat dipakai untuk domba, misalnya palungan kambing 45 cm dipakai domba, dombanya akan kesulitan untuk makan. Poin berikutnya adalah atap. Atapnya boleh pakai genting, pakai galvalum, atau pakai asbes. Tentu aja Anda harus lihat lingkungan Anda. Lingkungan Anda ini panas atau dingin. Genting dan galvalum akan memberikan udara yang cenderung lebih dingin, nyaman. Asbes lebih panas. Jadi harus hati-hati di dalam memilih, ini juga terkait dengan biaya. Intinya adalah membuat ternak nyaman di dalam kandang. Kemudian lantainya bisa menggunakan kayu, bisa menggunakan bambu atau selat plastik. Nah, ini kembali lagi nih, konteksnya adalah agar si ternaknya nyaman, tidak mudah terjepit, nyaman juga untuk diinjak, tetapi di sisi lain juga awet karena akan terkait dengan biaya perawatan. Nah, yang berikutnya misalnya adalah tinggi kandang. Tinggi kandang untuk domba cukup sekitar 80 cm, karena domba itu nggak suka lompat-lompat. Beda dengan kambing yang suka lompat-lompat, maka kandangnya akan kita buat lebih tinggi sekitar 120 cm. Nah, itu adalah hal yang teknis yang terkait dengan membuat ternaknya nyaman. Anda bisa tambahkan sendiri di dalam hal ini. Masuk yang ketiga, nyaman buat pelanggan. Ingat, pelanggan ini penting banget. Customer is the king. Kalau nggak ada mereka, nggak ada yang beli ternak kita. Nah, apa yang harus diperhatikan? Pada saat kita membangun kandang, kita pastikan bahwa visual dari kandang kita itu menarik, memudahkan dalam melakukan evaluasi dan memilih buat para pelanggan. Jadi kita harus buat kandang kita itu seakan-akan menjadi showroom yang memudahkan pelanggan untuk membeli dan membuat mereka menjadi nyaman. Oke, 3 nyaman sudah selesai. Nyaman buat ABK, nyaman buat ternaknya sendiri, dan pelanggan. Ingat ya kawan-kawan ya, 3 nyaman ini yang harus kita perhatikan di dalam membangun kandang agar tidak salah. Yang harus menjadi perhatian buat rekan-rekan peternak, ketiga nyaman yang kita bangun tadi, trade-off-nya terhadap apa? Terhadap biaya, artinya akan sangat terkait dengan modal yang Anda miliki. Jangan memaksakan diri kalau belum siap. Oke, tapi carilah titik yang paling baik agar bisnis Anda, peternakan Anda berjalan dengan baik. Buat Anda yang baru pertama kali ketemu dengan TNG Farm Channel, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Dan hidupkan notifikasinya agar setiap minggu 2 kali Anda mendapatkan notifikasi TNG Farm Channel merilis video-video yang terbaru yang saya yakin akan bermanfaat buat Anda. Oke kawan-kawan, salam sukses buat Anda, salam buat keluarga, dan ingat ya, tetap jaga kesehatan Anda dan kesehatan ternak Anda. Bye!